Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Alvito dengan NIM 0606 1182 02 5004. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang materi evaluasi pembelajaran penjas. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah hakikat, prinsip-prinsip dan fungsi evaluasi pembelajaran, membuat kisi-kisi soal dan butir-butir soal. Yang ketiga, taksonomi Bloom dan keterampilan berpikir kritis. Baiklah, hakikat pembelajaran penjas, evaluasi pembelajaran penjas. Evaluasi pembelajaran penjas adalah proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran. 1. Kontinuitas. Melihat perubahan nilai dari siswa harus dilakukan secara berkesinambungan. Artinya sejak dari tahap penyusunan hingga pelaporan tetap harus dipantau secara kontinu. 2. Komprehensif. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh untuk menilai beberapa aspek di dalamnya seperti aspek afektif, kognitif, dan psikomotor. Ketiga, kooperatif. Proses evaluasi pembelajaran yang dilakukan harus berkoordinasi dengan berbagai elemen yang turut andil dalam perkembangan siswa, mulai dari kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan wali kelas, dan yang lain-lain. 4. Objektif. Berarti dalam pelaksanaannya tidak ada faktor subjektif mempengaruhi baik yang menyangkut evaluasi maupun di pihak evaluator sendiri seperti hubungan kedekatan guru dan siswa, perasaan tidak tega, dan lain-lain. 5. Praktis. Kegiatan tersebut harus menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Pada prinsip ini sangat menekankan kemudahan guru untuk menyusun instrumen penilaian yang mudah digunakan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga memungkinkan digunakan oleh guru lain. Fungsi evaluasi pembelajaran penjas. Fungsi utama dari evaluasi pembelajaran penjas adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan, perkembangan, serta keberhasilan peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditetapkan. Selanjutnya, hasil evaluasi pembelajaran dapat difungsikan dalam perbaikan cara belajar siswa. Pertanyaan pilihan ganda bagian 1. Di bawah ini merupakan taktik yang digunakan untuk teknik penyerangan adalah A. Teknik untuk menyerang. B. Teknik mengoper bola. C. Teknik mencari ruang kosong. D. Teknik menendang bola. Topik lebih luas. Pertanyaan ini, pola pertahanan pola pertahanan satu di era pertahanan. A. Man to man. B. Frozen marking. C. Zone defense. D. Total marking. Kunci jawaban. Nomor 1. C. Teknik mencari ruang. 2. A. Man to man. Bagian 2 esai. Tuliskan jawaban berdasarkan pernyataan yang telah dibuat. Jelaskan tentang sistem dalam permainan sepak bola. Nomor 2, sebutkan macam-macam teknik pertahanan dalam permainan sepak bola. 3, jelaskan yang dimaksud dengan formasi dalam permainan sepak bola. 1. Sistem dalam permainan sepak bola adalah yang terdiri atas pola penyerangan dan pertahanan yang masing-masing mempunyai tujuan memenangkan pertandingan. 2. A. Teknik pertahanan dan man to man. B. Teknik pertahanan zone marking. Teknik pertahanan kombinasi man to man dan zone defense. 3. Formasi adalah cara penempatan ruang gerak serta pembagian tugas setiap pemain dengan posisi yang di tempatnya. Taksonomi Bloom, taksonomi Bloom dan keterampilan berpikir kritis.
Pengertian taksonomi Bloom. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu taksis, berarti pengaturan, dan nomus yang berarti ilmu pengetahuan. Singkatnya, taksonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang dikelompokkan atau digolongkan dalam sistematika. Jadi, taksonomi Bloom adalah salah satu cara untuk menentukan tujuan dari pendidikan. Klasifikasi taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom diklasifikasikan menjadi 3 ranah, yaitu sebagai berikut. Ranah kognitif adalah eh, mengukur dalam aspek pengetahuan, dan ranah afektif, sikap, emosi, dan kepribadian. Yang ketiga, psikomotor adalah kemampuan peserta didik dalam meniru atau gerak dari tubuh peserta didik. Karena akan dijelaskan lebih lanjut, ranah kognitif atau kognitif domain. Ranah kognitif ini merupakan kemampuan yang berkaitan dengan aspek pengetahuan dan penalaran. Belum membagi ranah kognitif ini dalam 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, knowledge. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah diajarkan. B. Pemahaman, comprehension. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. C. Penerapan application. Penerapan diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata. 1. Ranah kognitif. Kognitif domain. Analisis. Analisis diartikan sebagai kemampuan mengurai suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Sintesis. Sintesis dimaknai sebagai kemampuan produksi dan mengombinasi elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Evaluasi atau evaluation. Evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. 2. Ranah afektif, afektif domain. Ranah afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan emosi dan reaksi yang berbeda dengan penalaran. Ranah ini berkaitan dengan aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, sebagainya. Ranah afektif ini terdiri dari 5 ranah yang berkaitan dengan respon emosional terhadap tugas. Pembagian ranah afektif disusun oleh Bloom bersama dengan David Cradwell sebagai berikut. Penerimaan atau reserving, seorang yang sadar terhadap rangsangan dan kesediaan untuk memperhatikan rangsangan itu, misalnya penjelasan yang diberikan oleh guru. Partisipasi atau responding, tingkat yang mencakup kerelaan dan kesediaan untuk memperlihatkan secara aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ranah afektif, afektif domain. C. Penilaian atau penentuan sikap, valuing. Kemampuan ini memberikan penilaian terhadap sesuatu yang membawa diri sesuai dengan penilaian itu. Organisasi atau organization. Kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan dalam kehidupan. Pembentukan pola hidup. Characterization by a value. Kemampuan untuk membentuk suatu sistem nilai sebagai pedoman dan pegangan untuk kehidupan. Ranah psikomotor, psikomotorik domain. Ranah psikomotor ini berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan jasmani. Rincian dalam ranah psikomotor ini tidak dibuat oleh Bloom, tetapi ahli lain, namun tetap berdasarkan ranah yang dibuat oleh Bloom, antara lain persepsi, perception, kegiatan untuk menggunakan isyarat-isyarat sensorik dalam memandu aktivitas motorik. Kesiapan, set, kemampuan untuk menempatkan diri dalam memulai suatu gerakan. C. Gerakan terbimbing, guided response. Kemampuan untuk melakukan suatu gerakan dengan contoh yang diberikan. Ranah psikomotor, psikomotorik domain. Gerakan yang terbiasa, mechanical response.
melakukan gerakan tanpa memperhatikan lagi contoh yang diberi karena sudah dilatih secukupnya. Gerakan kompleks, kompleks respons. Kemampuan melakukan gerakan atau keterampilan yang terdiri dari banyak tahap dengan lancar, tetap, dan efisien. Penyesuaian pola gerak, adjustment. Kemampuan untuk mengadakan perubahan dan menyesuaikan pola gerak dengan khusus yang berlaku. Kreativitas, creativity. Kemampuan untuk melahirkan pola gerak baru atas dasar prakarsa atau inisiatif sendiri. Keterampilan berpikir kritis. Berpikir kritis merupakan proses di mana pengetahuan dan keterampilan dikerahkan untuk memecahkan permasalahan yang muncul, mengambil keputusan, menganalisis asumsi-asumsi yang muncul, dan melakukan investigasi atau penelitian berdasarkan data dan informasi yang telah didapat sehingga menghasilkan informasi atau kesimpulan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.